Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Jafal Irwansyah dengan NIM 1919103010668. Saya berasal dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara meningkatkan kompetensi di bidang pemetaan pada era new normal. Pasti kalian penasaran dong bagaimana sih strateginya itu. Oke, langsung saja kita ke videonya. Tahun Masehi 2020. Setelah merayakan akhir tahun, pada masuknya tahun 2020, dunia dikejutkan oleh beberapa kejadian. Anehnya, kejadian tersebut terjadi secara berurutan di bulan-bulan awal tahun 2020. Kejadian tersebut membuat umat manusia merasa takut, bingung, dan juga cemas. Salah satu dari kejadian tersebut, contohnya adalah isu Perang Dunia Ketiga yang diakibatkan oleh konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Yang kedua, kebakaran hutan di Australia yang diakibatkan oleh panjangnya musim kemarau yang menghasilkan korban jiwa baik dari sisi manusia ataupun hewan. Lalu, ledakan gedung penyimpanan di Beirut, Lebanon yang sempat menggemparkan dunia akibat besarnya ledakan tersebut. Namun, dari kejadian-kejadian tersebut, ada salah satu kejadian yang hingga saat ini masih sedang kita alami. Kejadian tersebut adalah pandemi corona. Pandemi corona mulai diidentifikasi pada bulan Maret 2020. Sebetulnya, pandemi ini telah diungkapkan di Cina pada tahun 2019 bulan Desember. Namun, pada saat itu banyak warga yang masih menganggap hal itu tidak nyata. Akibat dari pecahnya pandemi ini, instansi pemerintah negara berusaha untuk menekan pandemi ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan tersebut berguna untuk mengurangi penyebaran dari virus corona. Namun tentu saja hal ini belum dikatakan cukup. Setelah pandemi corona terjadi, pemerintah melakukan aturan-aturan baru yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat di kehidupan yang bernama new normal. Aturan-aturan tersebut yaitu selalu mencuci tangan ketika di dalam ataupun di luar rumah, selalu menggunakan masker ketika hendak bepergian, menjauhi tempat-tempat yang sedang berkerumun, dan yang terakhir, selalu menjaga jarak. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan virus corona dapat dikendalikan dengan baik sehingga klaster dari kasus yang positif akan corona semakin menurun. Jika masyarakat dapat menerapkan aturan-aturan dari yang diinstruksikan oleh pemerintah, maka era new normal akan dapat terlaksana, di mana new normal sendiri adalah perilaku tatanan hidup yang baru yang memprioritaskan kesehatan dan kebersihan. Semoga saja pandemi ini dapat berakhir dan kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti semula. Baiklah, tadi kita sudah memaparkan apa yang kita akan bahas di materi selanjutnya. Setelah itu, kita akan masuk lebih dalam ke materi yang akan kita bahas. Kita lanjut ke materi. Peningkatan kompetensi pada bidang pemetaan di era new normal. Apa itu kompetensi? Apa itu bidang pemetaan? Dan apa itu new normal? Akan kita bahas secara mendetail atau lebih dalam pada materi yang akan kita paparkan. Langsung saja kita ke materi tersebut. Yang pertama, kita akan flashback sedikit mengenai COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2
yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan juga diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia atau penyakit paru-paru, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Lanjut ke materi, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet. Droplet sendiri adalah percikan cairan pada saat bersin atau batuk. Oleh sebab itu, pemerintah menyarankan untuk menggunakan masker. Lanjut ke materi, penularan ini tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 sendiri, jika dilihat oleh mikroskop elektron di cairan saluran nafas, atau kita melakukan tes swab atau polymerase chain reaction atau PCR di tenggorokan, akan digambarkan sebagai virus yang memiliki seperti mahkota. Baik, selanjutnya kita melihat peta pandemi COVID-19 di dunia. Di peta tersebut dapat dilihat negara-negara yang menderita virus corona berasal dari benua Asia, Australia, Eropa, Amerika, dan beberapa negara dari benua Afrika. Di negara-negara tersebut ada 3 negara dengan jumlah kasus paling banyak. Negara terbanyak pertama yaitu Amerika Serikat dengan jumlah kasus sebanyak 14 juta kasus. Selanjutnya ada India dengan jumlah kasus sebanyak 9 juta kasus, dan dilanjutkan oleh Brazil dengan jumlah kasus sebanyak 6 juta kasus. Banyaknya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa virus corona dapat mudah sekali untuk menular ke orang lain. Sumber didapatkan dari health.grid.id. Selanjutnya, kita melihat peta sebaran COVID-19 di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Pada peta ini, kita dapat melihat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, jumlah kasus terbanyak terdapat di DKI Jakarta dengan jumlah kasus lebih dari 1/4 dari total kasus sebanyak 137.919. Lalu setelahnya diikuti oleh Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 62.313, lalu Jawa Tengah sebanyak 56.626. Sumber didapatkan dari covid19.go.id/peta sebaran. Nah, sekarang kita ke pokok kebahasan. Pokok kebahasan kali ini ada beberapa, yaitu apa itu new normal, bagaimana kaitannya new normal dengan bidang pemetaan, lalu strategi peningkatan kompetensi di bidang pemetaan di era new normal. Apa itu new normal? Berdasarkan pendapat Ahmad Yuryanto, juru bicara COVID-19 Indonesia, new normal sendiri adalah sebuah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru, berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Sumber didapatkan dari kemenkes.go.id/artikel/view. New normal di sini diartikan bahwa perbedaan dari kehidupan kita sebelum pandemi dan kehidupan kita di tengah pandemi, yaitu dengan memudayakan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Untuk memudayakan perilaku tersebut tentu saja tidak mudah, namun ada cara-caranya guys. Cara yang pertama adalah rutin cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menggunakan masker ketika bepergian. Selanjutnya, menjaga jarak yang aman. Selanjutnya, menghindari kerumunan. Sumber diambil dari kemkes.go.id/artikel/view/numbers. Selanjutnya, kaitan pemetaan dengan new normal.
sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang tadinya dilakukan tatap muka langsung ataupun offline, karena di tengah new normal ini hal tersebut tidak memungkinkan. Oleh karena itu, di new normal ini dilaksanakan sistem pembelajaran yang baru, yaitu sistem pembelajaran online, di mana menggunakan platform-platform khusus untuk membantu mahasiswa lebih mengerti dari materi yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya adalah penerapan dari aturan kesehatan. Pemetaan sendiri lebih berfokus kepada praktikum. Namun, tentu saja di era new normal ini, praktikum sendiri sangat sulit untuk dilaksanakan karena adanya aturan kesehatan baru, yaitu aturan dari Kementerian Kesehatan nomor 9 tahun 2020 pasal 1 ayat 1 tentang pemberlakuan PSBB. PSBB sendiri artinya adalah pembatasan sosial berskala besar. Dan karena hal ini, mata kuliah pemetaan yang tadinya dilaksanakan secara offline mau tidak mau harus dilaksanakan secara online juga. Lanjut ke materi, sekarang kita akan membahas bagaimana strategi peningkatan kompetensi di era new normal. Strategi peningkatan kompetensi ini sangat banyak caranya. Dari cara-cara tersebut, saya memikirkan beberapa cara yang kira-kira cara efektif bagi saya. Yang pertama adalah memanfaatkan dengan sebaik mungkin media pembelajaran selain tatap muka. Karena era new normal sendiri, kita dipaksa untuk melakukan sistem pembelajaran via online. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sebaik mungkin media-media pembelajaran yang online juga. Baik itu contohnya Google, situs-situs pendidikan seperti mungkin Bradley atau yang sejenisnya, yang dapat membantu kita untuk lebih memahami materi yang telah diberikan dosen. Cara yang kedua tentu saja adalah memberikan bahan ajar yang mudah diakses dan mudah dimengerti oleh mahasiswa. Strategi yang kedua ini dikhususkan untuk tenaga pendidik. Mengapa? Karena tentu saja menurut saya mahasiswa yang baru melaksanakan mata kuliah pemetaan, tentu walaupun mereka telah mempunyai sedikit acuan atau materi yang pernah didapatkan dari mata kuliah sebelumnya, menurut saya itu masih kurang. Karena mata kuliah sendiri walaupun ia mengacu kepada mata kuliah sebelumnya, namun yang namanya mata kuliah baru tentu banyak hal-hal baru yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Dengan demikian, untuk mempermudah mahasiswa lebih mengerti, tenaga pendidik sebaiknya memberikan bahan ajar yang mudah diakses dan mudah dimengerti oleh mahasiswa. Contoh saja seperti salah satu dosen yang memberikan video tutorial bagaimana cara melakukan aplikasi programming atau aplikasi-aplikasi lain yang sebelumnya tidak diketahui oleh mahasiswa. Nah, bagaimana jika di bidang pemetaan? Contohnya itu dosen atau tenaga pendidik memberikan contoh bagaimana cara kita melakukan uji pemetaan di kehidupan asli. Selanjutnya, cara ketiga yaitu mempelajari contoh dari penerapan materi yang telah diajar. Cara ketiga ini dikhususkan untuk mahasiswa sendiri. Jika bahan ajar yang telah disiapkan dengan baik harus
diterapkan oleh mahasiswa dengan cara menguji contoh-contoh yang telah diberikan oleh dosen, ataupun dengan cara membuat video singkat atau video tentang apa yang dia mengerti di bahan ajar yang telah diajarkan oleh dosennya sendiri. Dengan melaksanakan hal tersebut, mahasiswa bukan hanya mengingat kembali bahan ajar yang telah diajarkan dosen, namun juga sekaligus mempelajari kembali bahan ajar yang telah diajarkan tersebut. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dan pendidik secara bersamaan bersinergi dengan baik. Sinergi di sini diartikan sebagai hubungan timbal balik yang baik. Maksud dari hubungan timbal balik adalah mahasiswa yang giat akan materi yang diajarkan oleh dosen, dan juga dosen yang dengan semangat memberikan materi kepada mahasiswa. Saya rasa dengan adanya hubungan sinergi yang baik tersebut dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa yang nantinya akan ia dapatkan di mata kuliah yang diajar tersebut, sehingga mata kuliah yang diajar dapat diterima dengan baik. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Yuransyah, mohon pamit.